Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Maryam ayat 30 diawali dari qala inni abdullah. Bu Anis halaman 308. Surat Maryam ayat 30. Semoga kita bisa napak tilas Siti Maryam. Semoga kita bisa napak tilas Nabi Isa alaihi salam. Ayat ini adalah dimanapun berada diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salah bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Sadaqallahul azim. Rendahkan hati kita. Allah berfirman mengingatkan kepada kita, qala inni abdullah. Nabi Isa ketika bayi merah mampu berbicara. Beliau berkata, inni abdullah, saya adalah hamba Allah, bukan anaknya Allah. Abdullah, hambanya Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Saya diberi kitab, yaitu kitab Injil, dan saya nanti akan menjadi seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Saya Nabi Isa dijadikan, diliputi keberkahan dimanapun berada, dimanapun aku berada, ainama kuntu. Ini menjadi nama PT-nya Pak Rifai ini, Mubarak ainama kuntu. Semoga yang hadir ini selalu diliputi keberkahan
dimanapun dan kapanpun berada, terutama masa pandemi. Yang kita ambil ini, yang kita napak tilasi adalah dimanapun berada diliputi keberkahan. Rihlatas syita'i wassoif, baik waktu kemarau, waktu penghujan, itu dimanapun berada, kapanpun berada diliputi keberkahan. Siapa itu? Orang yang beriman. Ada beberapa amal yang menjadikan kita nanti selalu diliputi keberkahan. Kita kaji secara keseluruhan. Wa ausani bis sholati, Allah telah mewasiatkan kepadaku, kata Nabi Isa, yaitu sholat. Jadi Nabi Isa sudah disuruh sholat. Wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya, dan menunaikan zakat selama hidupku. Wa barram biwalidati, dan berbuat baik kepada kedua orang tuaku. Walam yaj'alni jabbaron sakiya, jangan sampai menjadikan jabbaron sakiya, durhaka dan menyesatkan. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan saya, kata Nabi Isa, selalu diliputi kedamaian. Wassalam, selalu diliputi kedamaian, baik ketika aku dilahirkan, aku dimatikan, dan aku dibangkitkan. Yang kita harapkan nanti seperti ini, terutama nenek moyang, orang tua kita, guru-guru kita. Harapannya lahir diliputi keberkahan, mati diliputi keberkahan, husnul khotimah, dan nanti dibangkitkan. Yaumul ba'si, hari kebangkitan, juga diliputi keberkahan. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Zalika Isa bin Maryam. Cerita di atas itu merupakan cerita Nabi Isa, anaknya Maryam. Qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun, perkataan yang hak yang tidak ada keraguan sama sekali. Sahabat salikin, kalau kita ingin diberkahi dimanapun berada, yang pertama adalah Al-Quran. Kata Nabi Isa, ataniyal kitab. Kalau kepingin diliputi keberkahan, jangan jauh dengan Al-Quran. Dimanapun berada membaca Al-Quran. Bisa nggak bisa, Masya Allah. Kemarin, terima kasih Abah Ripto, Bunda Hafid sudah bergabung. Kami ketika nyiram bunga itu, ingat pembicaraan saya dengan Mas Udin di dalam surat Abasa. Monggo Umi Evi, Abatri, yauma yafirru min akhi, bahwa nanti itu yang namanya teman akan lari dari temannya. Orang tua lupa anaknya, anak lupa orang tuanya, teman lupa temannya. Ya Allah. Akhirnya apa? Kalau gitu berteman dengan Al-Quran saja. Semoga paham. Kalau kita sekarang berteman, biasanya ada tendensinya. Apa? Bisnis, kepentingan, dan lain sebagainya. Orang tua, anak, ada anak durhaka seperti Kan'an. Ada orang yang
tua yang seperti ayahnya Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita berteman dengan Al-Quran, nanti Al-Quran yang akan memberikan syafaat, Al-Quran yang akan memberikan pertolongan dunia dan akhirat. Dan insya Allah Al-Quran tidak pernah berkhianat. Kalau teman berkhianat, banyak. Anak berkhianat, banyak. Orang tua berkhianat juga banyak. Ya Allah, langsung tersentak. Insya Allah tidak akan pernah rugi kalau kita berkawan, bersahabat dengan Al-Quran. Akhirnya, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Di wa kutubihi itu Bu Ani saya merenung, saya ini mengimani kitabku enggak ya? Kalau mengimani berarti dengan Al-Quran itu harus cinta, harus yakin seyakin-yakinnya. Ya Allah, berikan keyakinan itu. Karena nanti yang akan menolong, yang akan menyinari alam barzakh kita, yang akan menolong sakaratul maut kita, alam barzakh kita. Itu yang menjadikan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Abatri Umifi, semoga almarhum Ibunda Endang Wiji Lestari di alam barzakh. Nah, itu Bu Tuti. Jadi ingat Mbak Imah, karena makamnya jejer. Semoga jejer di akhirat. Ya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita mengharapkan nenek moyang kita, orang tua kita, fisiknya katakanlah wafat, tapi ruhnya itu hidup. Ruhnya itu hidup. Ya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tas'urun. Janganlah engkau mengatakan orang yang mati di jalan Allah adalah mati, akan tetapi hidup. Sayang sekali kamu tidak merasakan. Kemarin ayahandanya Bu Anis juga sama. Hampir kita juga mensolati karena sesuatu akhirnya tidak bisa. Kita punya keyakinan, anggap bahwa orang tua kita itu masih hidup. Masih hidup. Hidupkan dengan amal soleh kita, amal jariah kita, doa-doa kita. Kalau kita menganggap orang tua kita mati adalah mati, alangkah durhakanya kita. Alangkah durhakanya kita. Dengan begitu, keadaannya adalah wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Semoga kita menjadi anak yang wabarram biwalidati. Apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Kalau hidup kepingin diberkahi Allah, 1 Al-Quran, 2 zakat, sholat, dan berbakti kepada kedua orang tua. 4 amal ini jangan sampai ditinggalkan. Kalau bisa sampai mati. Karena pesannya Allah kepada Nabi Isa itu sampai mati. Pesannya wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Salat dan zakat, berbakti kepada kedua orang tua sampai mati. Dan insya Allah gak bisa mati. Semoga paham. Orang soleh, para wali, hakikatnya tidak pernah mati. Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka adalah pahala yang tak terputus. Pahala apa? Anak soleh, amal jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Kalau kita kepingin tidak pernah mati, secara hakikat lakukan 3 amal ini atau 4 amal ini. Itu nanti tidak akan pernah mati. Apa? Abadi.
Jadi di dalam sholat ada keabadian. Di dalam sodakoh amal jariyah ada keabadian. Birrul walidain ada keabadian. Lihat, Al-Quran itu kekal. Kira-kira lebih kekal Quran apa jasad kita? Tapi kita lebih yakin kepada diri kita daripada kepada Al-Quran. Lihat sih wajah orang meyakinkan Al-Quran itu gimana sih? Coba. Hah? Al-Quran qadim. Al-Quran itu dulu. Dan Al-Quran itu kekal. Allah kekal, firman-Nya juga kekal. Makanya banyak kesaksian dan fakta para penghafal Al-Quran ketika dibongkar kuburannya, jenazahnya masih utuh. Itu Allah ingin menunjukkan keabadian, kekekalan bersama Al-Quran. Banyak fakta seperti itu, tapi kita enggak yakin. Baru yakin kalau mati. Baru yakin kalau mati. Al-Quran itu kekal. Ketika hati kita itu dijadikan cinta kepada sesuatu yang kekal, bersama Allah, bersama Al-Quran, maka tubuh kita itu diutuhkan, dijadikan utuh, dijadikan wujud, dan itu pelajaran bagi orang yang hidup. Guyonan saya, banyak sekali orang yang hidup tapi tidak hidup, banyak orang yang melihat mati tapi pada hakikatnya tidak mati. Jenazahnya orang soleh, jenazahnya para nabi, itu fisiknya mati, hakikatnya hidup. Orang hidup yang tidak zikir, tidak ingat kepada Allah seperti mayit. Ini hadis Rasulullah, pernah kita sampaikan di Masjid Salahuddin. Orang yang hidup ketika hatinya tidak zikir kepada Allah, pada hakikatnya adalah mati. Mati itu. Nah, kita ini termasuk yang mana? Ada pertanyaan, lebih peka mana orang mati atau hidup? Orang yang hatinya keras, cinta dunia, cinta wanita, lihat Qabil dan Habil, karena ditengarai wanita, dia tidak punya perasaan, saudaranya dibunuh. Itu kira-kira hati yang hidup atau mati? Dan dimatikan oleh apa? Wanita. Rungokno wong edok. Ya, jadi wanita itu menjadikan hati mati. Harta itu juga menjadikan hati mati. Tahta itu menjadikan hati yang mati. Kalau sudah 3 akhiran ta ini dominan di dalam hati, maka tidak akan punya perasaan. Itu lebih mati daripada orang yang mati. Ini pengajian orang hidup atau mati nih? Kayaknya Ustaz, hidup dan mati, la yahya wa la yamut. Ya Allah, betul ya Mbak Evi. Sekarang ada pertanyaan, sholat kita itu loh sering hidup atau mati? Coba itu, antara sadar dan tidak sadar. Lisan membaca zikir, lisan membaca doa, tapi hati tidak, kan mati itu. Mati ini. Saya ini sholat kok semakin mati. Tak pilih turu aja. Allahu Akbar. Itu seperti itu. Nah, cerita Nabi Isa ini cerita yang ekstrim. Maaf, kalau Nabi Muhammad wafat, kalau Nabi Isa diangkat ke langit, itu diantaranya mukjizatnya Nabi Isa. Tidak mengalami kematian, tapi diangkat ke langit. Itu semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada apa itu? Ada rahasia. Dan yang diwasiatkan Nabi Isa, dan ini wasiat yang bukan seperti
pengajian umum. Ekstrim ini, masih bayi, bisa bicara, bisa memberikan wasiat. Jelas ini bukan perkataan bayi. Zalika Isa bin Maryam qaulal haq. Bayi kalau bisa bicara, masa bayi itu yang bicara? Qaulal haq, kalamnya Allah. Kalamnya Allah. Kalau kita sering membaca Al-Quran, maka kita perkataannya akan atharul haq, kecipratan. Yang dibaca selalu Al-Quran, yang dibaca selalu Al-Quran, pasti nanti kecipratan kalam Allah. Silakan jenengan jejer dengan orang yang biasa ngomong jorok, ketularan? Ya, nggak sadar nanti ngomongnya kotor. Silakan jejer dengan orang soleh, nanti dikit-dikit itu akan ketularan. Nah, kalau lisan kita ini yang kita baca adalah kalamullah, maka lisan kita nanti akan dialiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin sudah kami sampaikan bahwa kalau lisan kita ini sering berkata sia-sia, sering berkata kotor, maka kalam Allah ini tidak akan bisa nempel. Seakan-akan baca tapi tidak baca. Seakan-akan air dan minyak itu menyatu, tapi ada barzah, ada dinding yang memisahkan. Ketika lisan kita itu mulai bersih, jauh dari perkataan yang sia-sia, maka perkataan kita akan dialiri Allah, inna sanulki alaika qawlan saqila. Dianugerahi perkataan yang berat. Berat itu artinya ketika didengarkan itu langsung jelap. Masih ingat dalam sejarah Rasulullah ketika menerima wahyu itu seakan-akan dibebani gunung. Yang ketika itu di atas ontanya itu merasa keberatan. Ya Allah, tadi sebelum datang Abadri kita bacakan surat-surat Al-Quran. Semoga menjadi ruhnya itu hidup, menjadi cahaya alam barzah, menjadi cahaya hatinya. Al-Quran itu kekal. Ya, Al-Quran itu kekal. Sudah tidak waktunya kita berkata amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Tidak hanya sekedar perkataan. Mengimani Al-Quran secara zahir batin bahwa Al-Quran itu kekal. Kenapa Al-Quran kekal? Jelas Allah itu kekal, otomatis kalamnya itu juga kekal. Yang kemarin kita share, jamaah kita ada yang perusahaannya kebakaran, semuanya terbakar, tapi Quran itu tidak terbakar. Semoga dengan Quran waqina azab benar. Yakin gak kira-kira itu? Yakin gak? Tanyakan kepada diri kita. Waqina azab benar, waqina azab benar. Yakin gak bahwa sholat itu nanti waqina azab benar? Yakin gak bahwa birrul walidain itu waqina azab benar? Sedekah itu adalah waqina azab benar. Semoga dipahamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapannya adalah ya narungkuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api dinginlah, selamatkan Nabi Ibrahim. Wahai si fulan, karena di dalam hatinya. Nah ini Gus Baha pernah menjelaskan kalau kalian tidak bisa hafal Al-Quran, minimal hafal surat Al-Mulk. Karena
Siapa yang di dalam hatinya itu ada hafal surat Al-Mulk, maka malaikat tidak akan bisa mengintimidasi. Ya Allah, seperti itu kehebatan Al-Quran. Kita ini Qur'annya baru di lisan, di Pigora, di almari, hanya dibuat pajangan atau sudah masuk ke dalam hati. Silakan buka buku Cahaya di Atas Cahaya Wudhu. Di situ ada kata hikmah. Saya ambilkan hadis bahwa mendekati akhir zaman itu Al-Quran sekedar di kerongkongan, Bu Anis. Al-Quran hanya sekedar di kerongkongan, hanya sekedar dilakukan, belum sampai ke dalam hati dan jiwa. Ini yang harus kita kaji, ya. Ini yang harus kita kaji. Sampai Al-Quran itu meresap ke dalam aliran darah kita, pori-pori kita. Nah, ini menjelang Maulid Nabi, Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan. Itu seperti apa ya? Jadi sahabat itu melihat Rasulullah itu seperti Al-Quran yang berjalan. Nah, kita ini Al-Quran berjalan apa setan yang penampakannya itu sholat, tapi jeruannya itu setan. Penampakannya itu khataman Quran. Ya. Penampakannya itu khataman Quran. Penampakannya itu membaca Al-Quran, tapi jeruannya itu masih setan. Kenapa dengar-dengar semua? Wahai para setan. Betul nggak kira-kira itu? Masuk. Wal Qur'anun hujjatun laka au alaika. Quran itu mampu memberikan syafaat dan mampu melaknat. Jadi jangan dikira orang yang membaca Al-Quran itu selalu mendapatkan syafaat. Ada yang dilaknat. Kenapa kok dilaknat Al-Quran? Karena Al-Quran tidak diberikan hak. Al-Quran itu adalah Al-Quran yang mulia. Innahu la Qur'anun karim. Quran itu mulia, mulyakan. Gimana cara muliakan? Dikaji, dipelajari, tartilnya, taksinnya, terjemahannya, takwilnya. Itu memberikan hak-hak Al-Quran. Kan ada istilah hak dan kewajiban. Kalau kewajiban itu sudah dilaksanakan, maka hak itu diterimakan. Kalau kita membaca Al-Quran, kemudian mewajibkan diri kita, kewajiban Al-Quran, maka haknya Al-Quran untuk memberikan syafaat. Dan syafaat ini tidak hanya di akhirat, di dunia itu sudah terlihat bahwa orang ini mendapatkan syafaat Al-Quran. Ya Allah, usia yang sisa ini, tolong sibukkan kami dengan Al-Quran. Asyikkan, cintakan hati kami dengan Al-Quran. Gak apa-apa, gak hafal 30 juz. Gak apa-apa. Yang penting Al-Quran itu barokah. Ya Allah, itu rasanya indah sekali. Kalau kita sudah disentuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa? Ataniyal kitabah. Ataniyal kitabah. Hati kita diturunkan kitab. Ataniyal kitabah. Ya Allah, sentuh hati kami. Allahumma ja'alna qulubana arsal Qur'an. Jadikanlah hati kami itu arasnya Al-Quran. Nabi Isa saja berkata, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Saya nanti diberi kitab Injil dan saya nanti menjadi seorang nabi. Kalau kita ini menjadi wakilnya Allah, maka kita akan dipahamkan kitab Al-Quran. Kalau kita menjadi wakil Allah, hati kita akan dibuat cinta.
Kenapa? Karena seorang rasul itu membawa kitab. Semoga paham maksudnya. Ya. Kalau kita diinginkan Allah itu menjadi orang baik, itu nanti dibimbing, dicintakan, disenangkan Al-Qur'an. Itu tanda itu. Mau menggunakan kitab apa lagi? Ya Allah, betul? Oke, baik. Lihat, ketika kita sakaratul maut, apa yang kita andalkan? Suami nggak bisa, istri nggak bisa, anak nggak bisa. Apa? Quran. Quran yang nanti itu menuntun dan hidup. Quran itu lebih hidup daripada diri kita. Semoga ini tidak hanya menjadi keterangan, tapi majlub, yakin kepada Al-Quran, yakin kepada sholat, yakin kepada sedekah, yakin kepada birrul walidain. Ini yang menjadikan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kalau kita kepingin diliputi Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Itu Quran. Balik lagi nanti. Balik lagi. Minta untuk dipahamkan, minta dicintakan Al-Quran, sampai Al-Quran itu menjadi diri kita, nafas kita, dan nitis kepada anak cucu kita. Mau belajar apa lagi yang bisa menjamin untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukti sudah banyak, tapi kita masih fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita masih tidak percaya, kita masih tidak yakin. Bukti-bukti itu sudah nyata bahwa hamba-hamba Allah yang hatinya ada Al-Quran ketika tsunami diselamatkan, ketika bencana diselamatkan. Maaf, kompor itu masih nyala, dibangunkan. Ya Allah, kebakaran itu sak-lapan, kecelakaan itu sak-lapan, musibah itu sak-lapan. Ya Allah, ada di antara jenengan yang diselamatkan, tapi nggak paham, karena itu adalah mukjizat Al-Quran. Betul kira-kira? Ya Allah, sak-lapan tik nabrak itu, sak-lapan tik terbakar, sak-lapan. Ya Allah, ya Allah. Allah menyaksikan dan Rasulullah juga menyaksikan. Al-Quran itu luar biasa. Al-Quran itu punya mukjizat yang luar biasa. Semoga orang tua kita merasakan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Allahumma ja'al qulubana arsyal Qur'an. Allahumma ja'al qulubana arsyal Qur'an. Jadikanlah hati kami, sahabat kami, anak cucu kami arsyal Qur'an. Rasakan wa ruhal Qur'an wa nural Qur'an wa hubbal Qur'an wa hifzal Qur'an. Ya Allah, sinari alam barzah orang tua kami, nenek moyang kami, guru-guru kami, cahaya Al-Quran. Ya Allah, almarhum Ibunda Endang Wiji Lestari, ya Allah,
sahabat kami Naimah, semuanya ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri. Jauhkan dari siksa kubur, jauhkan. Siksa kubur itu ada, harus diminta untuk perlindungan. Siksa kubur itu ada. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri. Min azabil qabri ya Allah. Jangan disiksa. Mas Wandi, Mas Bri, Pak Rifai, semuanya siksa kubur itu ada. Makanya di akhir sholat, Allahumma inna na'udzubika min azabil kubur. Siksa kubur itu ada. Makanya harus diminta dilindungi. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri. Suami istri gak bisa nolong, mungkin Al-Quran kita ini. Wa na'udzubika min azabi jahannam. Lindungi dari siksa neraka jahannam ya Allah. Wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah hidup dan fitnah mati. Wa na'udzubika min fitnati masihid dajjal ya Allah. Allahumma ja'al qabrahu min riyadil jinan. Jadikanlah alam barzahnya taman surga ya Allah. Taman surga ya Allah. Ditunggu doa-doa kita oleh orang tua kita. Jadikanlah alam barzahnya taman surga ya Allah. Allahumma ja'al qabrahu min riyadil jinan. Allahumma nawwir qabrahu bin anwaril Qur'an. Sinari alam barzahnya dengan cahaya Al-Qur'an. Rabbana taqabbal minna. Jangan terami ya Allah, jangan terami. Rasakan wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Kami yang hadir ini live atau online, belajar menjadi anak soleh. Cucu soleh. Rajin mendoakan, amal jariah. Kami belum bisa menjadi anak soleh ya Allah, cucu yang soleh. Bimbing ya Allah, bimbing kami seperti Nabi Isa, Nabi Muhammad. Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Hadiahkan kepada kami wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dilahirkan dalam keadaan damai, matinya damai, hari dibangkitkan damai. Sama-sama. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Cukup. Kita bertahun-tahun zikir,
Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam. Perhatikan, wa adkhilna jannata darussalam. Masukkan kami ke dalam surga darussalam. Alam barzah darussalam. Dar itu artinya apa? Rumah. Perhatikan dari salam, Islam. La yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Untuk memasuki darussalam, rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Islam itu agama yang damai. Dan di antara rukun Islam itu sholat, dan sholat kita itu semoga sholat darussalam. Khusyuk itu damai, Islam itu damai, tenang itu damai. Saking damainya sampai tidak mau keluar. Saking damainya kajian sampai tidak kepingin selesai. Kebalikannya, waqina azabannar. Jangan sampai kajian kita itu nar. Pasti kepengen cepat selesai. Semoga kajian kita adalah nurus salam, cahaya kedamaian. Berkali-kali Rasulullah mengatakan kajian adalah taman surga, darussalam. Kemarin Syekh Ibnu Qayyim mengatakan orang yang sholatnya lalai, lupa, itu bagaikan berdiri di atas bara, nar, panas, gelisah. Sebentar itu rasanya lama. Sedangkan orang yang sholatnya khusyuk adalah qurratu aini fis sholah, arihna. Sholatnya itu menjadi permata, penyejuk mata. Penyejuk mata. Yang betul penyejuk mata dulu apa penyejuk hati? Bagus, penyejuk hati. Kalau hatinya sejuk, semuanya ikut sejuk. Ala wahyal qalbu idza soluha soluha. Itu. Ini dulu darussalam. Jadikanlah hati kita itu seperti darussalam. Wiritan itu dibaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam. Kenapa? Salam itu miliknya Allah. Nama Allah itu ya salam. Diulangi itu berapa kali itu? Allahumma antas salam, engkau adalah zat yang maha damai. Wa minkas salam, darimu kedamaian itu. Wa ilaika ya'udus salam, semuanya kembali kepadamu, miliknya Allah. Yang dimaksud miliknya Allah, ikutilah perintah-perintah Allah, maka kedamaian itu akan dikucurkan. Sholatlah yang khusyuk, kedamaian dikucurkan. Zakatlah, sedekahlah, kedamaian itu gitu. Ada seseorang yang memberitahukan bahwa gajinya sekian-sekian. Banyak. Apakah menjamin bahwa dengan gaji itu damai? Belum tentu. Kenapa? Gaji, uang, dan harta jabatan itu bisa menjadi dua alternatif, nur atau nar. Menjadikan tambah damai apa tambah sengsara. Betul ya? Itu ada dua keadaan. Sholat itu ada dua keadaan. Rumah tangga kita masing-masing itu kan ada dua keadaan. Kalau enggak nur ya nar. Nur itu damai, nar itu sengsara, gelisah dan lain sebagainya. Nar. Nur itu cahaya, nar itu api.
Kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita selalu berpikir wa qina azabannar itu nar nanti. Narnya keluarga, narnya tempat kerjaan, narnya teman, narnya dunia. Kok dengar-dengar? Ini nar apa nur? Ya kayaknya keluar masuk AC Ustadz. Coba nur apa nar ini? Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Jadi alam barzah kita itu sudah ada globenya di dunia ini. Alam barzah kita itu sudah ada. Kapan? Di sholat kita. Kapan itu? Ketika sujud. Tolong sujud itu jadikan alam barzah kita. Kalau sujud kita itu damai, masuk. Kan antas salam. La yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Abatri sama Umevi, Pak Rifai, lihat itu. Kalau masuk Masjidil Haram, pintunya apa? Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah masjid ini dengan damai dan aman. Masjid. Kalau masjid fisiknya Nabawi, nafsu bisa. Tapi ruh masjid daripada itu enggak bisa. Enggak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Antas salam wa minkas salam. Karena apa? Wa adkhilna jannata darussalam. Ya Allah semoga paham. Jadi masjid itu ada dua, masjid fisik sama masjid rohani. Kalau masjid fisik ya gedungnya itu, keramiknya itu. Tapi ruh masjid itu harus minta izin wa adkhilna. Masukkan ya Allah, masukkan ke dalam ruhnya masjid. Wa adkhilnal jannata darussalam. Dar itu artinya rumah. Baitullah, baitun artinya rumah. Masuk rumah Allah fisik, orang kafir bisa, nggak punya wudu juga bisa. Jenengan nggak punya wudu, silakan menyentuh Al-Quran, bisa. Al-Quran secara fisik, tapi ruhnya la yamassuhu illal mutahharun. Ruh masjid juga sama, la yamassuhu illal mutahharun. Ruhnya salat, la yamassuhu illal mutahharun. Masuknya itu harus dengan rendah hati. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah masjid ini dengan salam, dengan aman, dengan rendah hati, nuwun sewu, tawadhu, dan tolong minta izin dimasukkan. Seperti apa sih jenengan ditamoni orang yang tidak punya sopan santun? Siapa yang tamu masuk genteng? So, maling. Siapa tamu yang masuk jendela? Maling. Bisa masuk? Bisa. Bisa mengambil mutiara? Belum tentu. Ya kalau satu kamar, 1000 kamar, keburu mencari konangan. Jenengan pilih mana? Masuk sendiri apa dimasukkan? Hah? Dimasukkan. Nyari mutiara sendiri apa dituntun? Tuntun. Kalau dituntun nggak kesel. Paham maksudnya? Paham. Ya kalau kamarnya itu 1-2, kalau kamarnya 2000 nyari kelamaan. Masukkan ya Allah. Wa adkhilnal jannata. Masukkan. Tuntun. Kalau dituntun nanti langsung ketemu. Tentunya tuan rumah yang tahu mutiaranya itu diletakkan di mana dan di mana itu gitu. Tuntun wa adkhilna.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi. Itu dimasukkan. Jangan masuk sendiri. Kalau masuk sendiri pencuri. Silakan buka Al-Qur'an, kemudian minta dimasukkan. Bimbing baca ya Allah. Kalau dibimbing dimasukkan, nanti tiba-tiba di antara 10 ayat, mungkin ayat yang ke-7 diberhentikan. Dituntun, nih mutiaranya di sini. Saya kemarin merenung, Abadri, Pak Ghafur. Jenengan tahu mutiara permata, lihat gunung itu, banyak batunya apa mutiaranya? Coba sampean mecah gunung, kurang kerjaan. Ngerti maksud saya? Ngerti maksudnya itu? Jadi nggak gampang loh, wajuilat qurratu aini fi shalah untuk menemukan mutiara itu, pecahan gunung. Belum sampai cepa wis at-ta'abu wan nasabu, ya din. Letih dan lelah karena tidak minta petunjuk. Kalau minta petunjuk nggak usah mecah gunung secara keseluruhan. Aku gak mecah, wong dituntun. Ngerti maksudnya ya? Ngerti. Gaya kita itu mengandalkan otot. Gak akan bisa. Besar mana sholat sama gunung kita? Gunung sana itu berat mana kira-kira? Ngomong, wa innaha lakabira. Sungguh berat. Ini lebih beratan sholat tuh daripada gunung itu. Berat itu. Illa alal khosyin. Kecuali yang dikhusyukkan. Karena yang dikhusyukkan itu enggak mecah sendiri. Minta dituntun. Kalau mecah sendiri, enggak sampai ketemu mutiaranya, gunung belum pecah. At-ta'abu wan nasabu. Hanya letih dan lelah. Jadi dikiranya ilmu fikih itu cukup untuk mencari mutiara khusyuk, enggak cukup. Harus dengan rendah hati. Harus dengan rendah hati. Ini harus rendah hati enggak? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Darimu, untukmu, kembali kepadamu, itu kan sebuah penyerahan total itu. Sampai nanti wa adkhilna jannata darussalam. Wa adkhilna. Langsung saja ambil jalan pintas, masukkan ya Allah. Saya tidak mampu memecahkan gunung segitu besarnya, gak mampu ya Allah. Gak mampu. Makanya disebut mi'raj. Mi'raj apa? Naik. Jenengan pilih mana? Naik apa dinaikkan? Enak dinaikkan. Kalau dinaikkan itu enggak capek. Tapi kalau naik sendiri, wis naik gak ketemu mutiara ya. Ini naik, ketemu mutiara, itu hilang capeknya. Betul? Betul enggak itu? Silakan jenengan ngegolkan bola, ditekel sama musuh, gol, itu enggak terasa itu. Kenapa? Karena gol. Iki wis ditekel, delosor, gak gol. Ya Allah, ya Karim, akhirnya disalahkan. Kita selalu menyalahkan setan, tapi tidak pernah menyalahkan diri sendiri. Karena diri kita setan. Semoga paham loh, betul gak itu? Kita ini kan selalu mengkambing hitamkan setan, padahal diri kita sudah setan. Kenapa? Fisiknya salat, tapi jeroannya setan. Nafsu tergesa-gesa. Semoga disembuhkan Allah. Ya Rob, saya sering sholat tapi kesetanan ya Rob. Gimana caranya? Nanti akan dituntut. Ya Rob, saya sering baca Al-Quran tapi sering kesetanan. Tolong bimbing ya Allah. Nantilah tahu. Oh iya. Setan ketemu setan. Silakan tanya, siapa yang setan? Gak tahu. Gak ngaku. Ya Allah ya Karim. Seperti itu. Bimbing ya Allah, kami sholat seperti orang-orang yang telah Engkau bimbing. Siratal ladzina an'amta alaihim. Coba mengemis terus.
Jadi falsafah kita itu ketika sholat itu menjadi pengemis yang betul-betul pengemis al-fakir. Ada di kitabnya ulama itu. Kesadaran seorang pengemis di hadapan Allah itu ada. Saya baca itu sampai terkejut. Ya Allah, seperti ini. Makanya para ulama di covernya itu selalu al-fakir. Fakir miskin ilmu, fakir miskin hidayah, selalu itu. Seperti itu. Jadilah pengemis. Masuk. Kita ini sering berdoa, tapi tidak pengemis. Doa itu kan minta, bukan memerintah. Bedakan. Kalau memerintah, ya Umi Evi, dari atas ke bawah. Tapi kalau meminta, itu dari bawah ke atas. Kita ini sering berdoa, tapi memerintah Allah. Kesadarannya belum menjadi pengemis. Jadi seakan-akan bosnya itu kita, Allah itu pembantu. Ya Allah. Allah berkata, jani Tuhani sopo bro. Siapa ini Tuhannya ini? Ya Allah, siapa ini? Ya Allah. Baik, pelan-pelan. Orang meminta itu harus sabar. Ya, kalau tidak sabar itu memerintah. Tapi kalau minta itu harus sabar. Pak, saya minta. Betul enggak? Kalau ada kesabaran, ada keikhlasan, ketulusan, yang dimintai sakno enggak? Lihat saya. Pak, saya minta. Yang kedua, Pak, minta Pak. Beda enggak itu? Kata-katanya sama ini. Saya minta Pak. Pak, minta. Kita biasanya gimana? Yang pertama apa yang kedua? Kepada Allah itu loh. Gimana? Abah Ripto, kita yang biasanya pertama apa kedua kita itu? Kedua kita itu. Kedua, kita bukan pengemis. Kita ini bos tapi miskin. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Allahu Akbar. Pengemis. Allahu Akbar. Masya Allah. Dari Gusti Allah, aku sampai vertigo kena takbirmu. Ya Allah ya Karim, ya Allah. Mulai takbir sampai salam itu kesadaran di bawah. Takbirnya itu di bawah. Merengek, mengemis Al-Fatihahnya itu di bawah. Saya ini fakir Al-Fatihah ya Allah. Saya ini fakir surat-surat ini ya Allah. Di bawah itu. Buka kitab itu. Makanya khusyuk itu diartikan adzullu lil jabari wal malakut. Rendah hina di hadapan Allah yang maha perkasa dan kuat. Kalau sudah praktek betul, tinggi hati sedikit saja nggak mau itu. Tinggi hati sedikit saja nggak mau. Ajari ya Allah. Ajari rendah hati ya Allah, ajari. Menjadi pengemis yang betul-betul pengemis. Makanya disebut Abdullah, hamba, menghamba, delosor hina, ruku dan sujud itu hina. Tidak berdaya. Ini suara dihilangkan sama Allah. Supaya apa? Supaya merendah, bukan suaramu. Suaraku. Bukan kekuatanmu. Kekuatanku. Bukan penglihatanmu. Tapi penglihatanku. Semua innalillah. Milikku semua. Kemelekatan yang menjadi milikmu itu yang aku gak suka, kata Allah itu. Padahal ini adalah amanah. Betul. Sehat, hidup, kekuatan itu amanah. Jangan diakui. Jadilah seperti tukang parkir. Tukang parkir itu tidak pernah merasa memiliki.
mobil hilang gitu ya gak sedih. Gak sedih. Tapi yang punya itu adalah sedih itu. Ya Allah, bersihkan dari kemelekatan yang ada ini ya Allah. Muncullah doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, bersihkan dari kesalahan, jauhkan dari kesalahan seperti engkau menjauhkan timur dan barat. Allahumma naqini min khotoyaya kama yunaqasabul abiyadu minad danas. Ya Allah, bersihkan dari salah seperti engkau membersihkan noda putih dari baju putih. Allahumma silni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Ya Allah, bersihkan dari salah dengan air, dengan es, dan dengan embun. Akhirnya kemarin saya dapat ilmu begini. Ya Allah, kesalahan itu sak seret. Jenengan pernah nggak salah kirim WA? Waduh, merem ini. Betul nggak? Pernah nggak? Itu sadar nggak? Nggak sadar, sak seret. Tapi alhamdulillah diselamatkan Allah. Nggak akan Bu RW, reputasinya nggak akan. Jenengan pernah nggak salah tapi dijaga sama Allah? Iya. Alhamdulillah itu. Saya sekarang senang doa itu. Kenapa? Jangan sampai salah yang sampai reputasinya itu jatuh. Kalau kita betul-betul ada Allah, itu nggak akan pernah jatuh. Gini, asli ini awamu koyok ngono. Tak culno sak dilutai ngono sampean. Betul gak kira-kira? Iya itu, sak seretan itu. Dan ketika kesalahan kita itu dibuka sama Allah, jamaah kita lari, fan kita itu lari. Ya Allah, wala aiban illa satarta. Tidak ada yang bisa menutup aib kecuali Engkau ya Allah. Jenengan pernah masuk fase-fase seperti itu? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sehari ini kok salah terus ya. Ini kayaknya auranya gini deh. Betul, makhlul khoto, itu kamu yang asli Suganan, itu kamu. Itu kalau tak tinggal, itu muncul. Jadi ketika benar terus itu ditempeli sama Allah itu. Seperti itu. Subhanallah. Ngeri itu. Ngeri itu kalau lupa kompor itu terbakar itu. Terbakar itu. Dan kesalahan itu juga mampu membakar itu. Tapi masih diselamatkan Allah. Makanya Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Jangan disiksa ya Allah. Itu. Ketika kami lupa dan salah, jangan disiksa ya Allah. Kenapa? Karena tempat kita itu. Bu Anis sama temannya itu. Karena tempat kita itu salah dan lupa. Jangan disiksa ya Allah, jangan disiksa. Allah itu kalau mau menyiksa dengan salah kita sedikit aja sudah. Bablas itu sudah. Salah sedikit aja. Jangan pernah nggak salah yang menguntungkan, tapi jarang-jarang Ustaz. Pernah nggak salah yang menguntungkan? Iya itu. Kalau ada Allah, itu salah yang menguntungkan. Ya Allah, alhamdulillah disalahno. Tapi aja dibaleni mana? Kalau dibaleni mana nafsu itu. Salah bersama Allah itu menguntungkan itu. Betul nggak? Alhamdulillah, selamat. Salah yang menguntungkan itu. Iya itu. Jenengan pernah nggak membawa sesuatu kemudian lupa? Nah ketika lupa itu biasanya yang marah istri apa suami? Bolak-balik lali terus. Iya enggak? Pengalaman kan? Kenapa istri itu selalu lupa? Karena urusannya A sampai Z. Mulai peniti sampai sekian. Bojo lanang menyetir tok. Betul ya? Allahu Akbar itu Masya Allah. Itu nguji iman dan iman. Akhirnya balik dari Ispatindum, balik dengan berat hati itu. Setelah ditelusuri, ya Allah, lupa yang diselamatkan. Kenapa? Lupanya orang yang beriman itu lupa yang diselamatkan.
Bu Tuti masih ingat, lupa saya nggak bawa dompet, malah ditraktir. Itu lupa, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Lupa malah ditraktir. Astagfirullah, seperti ini. Besok tak ulangi lagi nggak bisa. Nggak ada yang traktir. Rabbana la tu'akhidna in nasina o akhtana. Ini nyambung loh ke almarhum Ibu Endang Wiji Lestari itu. Jangan disiksa ya Allah. Karena itu kita. Itu kita. Itu kita tempatnya salah dan lupa, salah dan lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Al-Baqarah terakhir itu loh. Jangan engkau siksa ya Allah ketika kami lupa dan salah. Itu saya. Jangan disiksa, jangan disiksa. Kalau kita kunci doa itu, Masya Allah, saestu, itu nanti ketika kita tidak sengaja, ya Allah mesin ini masih hidup, Masya Allah. Itu butuh keran PDAM, itu banjir. Saya itu habis bangun cangkruk, mau tahajud itu. Loh, ingat, sudah tidur di kamar, keluar, kompor nyala. Umi sudah tidur, Masya Allah gitu. Ada gerakan yang ini ala zikrika. Diingatkan, tubuh kita itu digerakkan, ya Allah diselamatkan. Lupa yang diselamatkan, salah yang diselamatkan. Akhirnya timbul kesadaran, kamu itu nggak bisa apa-apa. Betul kira-kira? Itu baru bab al-komporu. Sekarang bab zikir kepada Allah, apa tadi? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bisa ingat? Wong kompor ae lali terus kok Allah, Allah, Allah. Jadi enggak gampang untuk zikir ingat kepada Allah, minta diingatkan. Silakan tanya yang laki-laki ini. Pak, sampean eling bojo sampean, mbuh lali. Itu kalau lali enggak bisa diingatkan. Betul enggak? Wong istrinya aja enggak ingat kok, apalagi mengingat Allah sesuatu yang gaib. Minta diingatkan. Itu beda nanti ingat sendiri sama diingatkan Allah. Kalau diingatkan Allah, subhanallah, enggak mampu kita ingat sendiri. Mengingat Allah itu enggak mampu. Ini ala zikrika. Ini ala zikrika. Tolong diingatkan ya Allah, tolong diingatkan. Sesuatu yang membahayakan diingatkan, diselamatkan, diingatkan. Gak mampu kita itu. Saking ruwetnya pikiran kita ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkau adalah penolong kami, tolong kami dari orang-orang kafir ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.